7 orang yang selamat dari maut. Vesna Vulovic. Coba bayangin deh guys, gimana rasanya melompat dari pesawat dengan ketinggian 10.000 meter dan tanpa parasut. Kira-kira itulah yang dialami oleh Vesna Vulovic. Pramugari dari pesawat ini memilih melompat dari pesawatnya saat melewati hutan bersalju karena pada saat itu pesawatnya diserang oleh teroris. Kebetulan pada saat itu tengah bergejolak peperangan sehingga pada salah satu penerbangannya dipasangi bom oleh sekelompok teroris. Pilihan Vesna untuk melompat dari ketinggian tersebut mungkin tepat karena tak ada seorang pun yang selamat dari tragedi ini. Roy Sullivan. Dalam beberapa kasus menyebutkan bahwa petir mampu membuat nyawa seseorang melayang dengan cepat karena daya sangatnya yang tinggi. Akan tetapi berbeda dengan pria ini karena dia pernah merasakan 7 kali tersambar petir. Hidup Sullivan selalu diliputi rasa takut akan amarah alam karena beberapa kali petir menyambarnya. Bahkan ketika dia sedang duduk santai di depan rumahnya, petir pun rela mengunjunginya. Tak salah jika dia mendapatkan julukan sebagai The Human Lightning Conductor. Namun sepertinya sambaran ketujuh terlampau keras sehingga berhasil merenggut nyawanya. Truman Duncan. Pria satu ini bekerja sebagai orang yang bertugas memindahkan jalur rel kereta api. Nasib sial dialami pada tahun 2006 ketika dia terjatuh ke badan rel kereta api dan langsung digilas kereta api yang datang. Ajaibnya, Truman Duncan masih bisa bertahan hidup meskipun tubuhnya terbelah menjadi 2 bagian. Bahkan dia sendiri yang menelpon polisi untuk meminta bantuan. Setelah kejadian tersebut, Truman Duncan hanya hidup dengan setengah dari badannya. Carlos Rodriguez. Pria satu ini hidup dengan setengah tempurung kepalanya, sehingga sepertinya dia memiliki setengah bagian kepala. Cedera ini dia dapatkan dari kecelakaan mobil saat dia mengendarai mobil di bawah pengaruh narkotika. Akibatnya dia harus kehilangan sebagian besar tengkorak bagian depan. Untungnya dia masih selamat dan bisa melanjutkan hidupnya. Aaron Ralston. Jika kamu pernah menonton film 127 Hours, pasti kamu mengenal sosok Aaron Ralston karena film ini memang diadaptasi dari kisah nyata dirinya. Kisah ini menceritakan tentang perjuangan Aaron yang terjebak di celah lembah Blue John Canyon dengan kondisi tangannya terjepit batu. Berbagai cara dia lakukan untuk lolos dari maut dan akhirnya dia memilih untuk mengamputasi tangannya sendiri. Dia mampu bertahan kurang lebih selama 127 jam di lembah tersebut. Wenceslao Moguel. Pria satu ini merupakan seorang tawanan akibat revolusi Meksiko. Dia divonis hukuman mati dengan cara ditembak. Terdapat 9 orang yang mengeksekusinya dengan persenjataan yang lengkap. Setelah mereka melakukan tugasnya dengan menembakkan 9 peluru ke tubuh Wenceslao Moguel, pemimpin Algojo ingin memastikan kematiannya dengan menembakkan pistol kembali di bagian tempurungnya dengan jarak yang dekat. Akan tetapi yang terjadi adalah dia berpura-pura mati setelah terkena tembakan tersebut. Kemudian setelah para Algojo pergi, dia minta tolong pada warga di sekitar untuk mendapatkan pertolongan. Dan tak disangka-sangka pada tahun 1937 dia hadir dalam acara terkenal di salah satu stasiun TV. Fran Selak. Kalau sekali aja selamat dari maut membuat kita luar biasa bersyukur, gimana kalau 7 kali? Ya, kamu gak salah dengar. Pria satu ini bisa dibilang sebagai orang yang mempunyai nyawa layaknya kucing karena berbagai keberuntungan selamat dari maut. Peristiwa awal dimulai dari tahun 1962, ketika sebuah kereta yang ditumpangi Fran keluar dari jalur dan terjun ke sungai yang dingin. Dari 17 korban yang meninggal dunia, hanya Fran Selak yang selamat, dan dia hanya terkena patah pada bagian lengannya. Berikutnya pada tahun 1963 ada insiden kecelakaan pesawat di mana Fran Selak jatuh tepat di tumpukan jerami, sedangkan pesawatnya hancur lebur dan menewaskan 19 orang. Tahun 1966 dia juga terlibat dalam kecelakaan bus yang menewaskan 4 orang, dan tentu saja tidak ada Fran di dalamnya. Tahun 1970 dan 1973, mobil yang dikendarinya terbakar tetapi Fran Selak berhasil menghindarinya. Tahun 1996, mobil yang dikendarai Fran mengalami kecelakaan dengan bertabrakan dengan truk. Namun sialnya, mobil yang ia kendarai menabrak pagar pembatas dan jatuh ke jurang. Tapi tenang, Fran masih selamat karena Fran melompat keluar dari mobil dan bergantungan di dahan pohon sebelum mobilnya jatuh ke jurang. Gak cuma itu aja, Fran memang layak dinobatkan sebagai manusia paling beruntung di dunia. Kenapa? Karena pada tahun 2003, tepat setelah ulang tahunnya yang ke-73, Fran memenangkan lotre sebesar $1 juta atau 13 miliar rupiah. Padahal itu pembelian lotre pertamanya.
luar biasa. Oke, itulah guys 7 pengalaman hidup orang yang selamat dari maut. Ada yang pernah ngalamin? Kalau memang ada, bagikan pengalaman kamu di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe The Sunny Peanut agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih.